jam pasca mengaduk demi babak penuh kejutan. Ya, setelah melaporkan sejumlah pemilik akun sosial media dan menjerat mereka dengan ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias ITE, misteri sosok oknum yang telah tega mencatut wajah Prilly dengan rekayasa foto panas pun telah menuai titik terang. Kabarnya kini pihak yang berwajib telah mengantongi identitas sang pelaku dan mulai memasang kuda-kuda untuk menjerat sang pelaku. Tidak hanya itu saja, Prilly dan keluarganya pun dibuat terkejut karena pihak polisi konon juga telah menguak identitas pemilik akun yang telah melontarkan rumor tentang status virginitas Prilly. Ironisnya, batin Prilly semakin tersengat shock karena sang pelaku konon sempat mendatangi lokasi ganteng-ganteng serigala tempat Prilly melakoni syuting. Dua cowok, satu cewek, nggak kenal. Nggak kenal. Dia suka ke lokasi juga. Nggak kenal, tapi dengar-dengar dari fansku, akun tersebut pemiliknya sering datang ke lokasi, tapi aku nggak tahu yang mana, jadi aku belum tahu. Dan itu kan baru isu doang kalau pemiliknya sering ke lokasi, tapi kan aku belum tahu, jadi ya biarin pihak berwajib aja yang menjawab. Siapakah ketiga oknum yang konon telah menjadi target pihak yang berwajib dan masih dirahasiakan tersebut? Benarkah ketiga oknum itu adalah haters alias anti-fans Prilly? Masih menjadi teka-teki. Yang jelas, sejak melapor ke pihak yang berwajib sehingga ketiga oknum tersebut terancam terjaring dan diperkarakan secara hukum, kini Prilly seolah mendapatkan angin segar. Pasalnya, hari-hari Prilly yang kerap diguncang komentar miris para haters setiap saat, kini mendadak berubah drastis. Tak ada lagi komentar maupun kritikan pedas bernada menghujat yang menusuk batin Prilly dengan kesedihan. Gara-gara kemarin lapor, mungkin haters-haters di luar sana akhirnya sadar kalau yang mereka lakuin itu salah dan ada hukumannya. Jadi dia berkurang. Jadi mereka udah nggak berani lagi ngata-ngatain dengan kata-kata yang tidak sopan dan tidak selayaknya, apalagi yang ada unsur fitnahnya. Ya, sudah lama Prilly memendam gerah dan jatuh bangun berusaha meredam emosi pihak keluarganya gara-gara ulah para anti-fans Prilly. Bahkan tak banyak yang tahu, gara-gara aksi ekstrim anti-fans yang mencatut wajah Prilly dalam foto layak sensor, keluarga Prilly mendadak diserbu telepon dari warga Ambon tempat asal keluarga Prilly sehingga sang kakek pun gerah. Beban mental yang dialami Prilly inilah yang konon membuat Prilly kekeh tak akan mau berdamai jika sang oknum pelaku penyebar foto panas benar-benar dijerat oleh polisi. Inilah harga mahal yang harus ditebus sang pelaku atas penderitaan batin Prilly dan keluarganya. Ada berdamaian. Kalau lihat isi Instagram dia, ya Allah, sakit hati banget. Gue nangis setiap hari ngebaca ya. Saya juga udah lama mau lapor ya, cuman sama Prilly dicegah-cegah, nggak usah lama gini. Sebenarnya saya juga sering, karena udah terbawa emosi, sering ini juga balas-balas dia juga gitu. Cuman karena ini iya nggak penting juga mah, iya nggak penting juga ya. Jadi ya udahlah, kita diemin lama-lama makin berjadi-jadi gitu. Ini udah yang paling keterlaluan. Ini udah paling banget keterlaluan sebenarnya. Biasanya dia yang ngebulinya tuh fisik aja kan, pokoknya fisik lah. Kita juga kan bacanya, ya ampun begini banget. Tidak saja masalah foto-foto bugil daripada Prilly, tetapi sudah menyentuh kehormatan harga dirinya. Maaf saja sudah dikatakan bahwa Prilly tidak perawan dan sebagainya. Saya mendapat telepon bertubi-tubi dari Ambon mempertanyakan apakah benar Prilly telah melakukan foto bugil. Saya jelaskan bahwa itu tidak benar dan kami sudah melapor kepada Polda. Oleh karenanya, keluarga besar kami di Ambon mengharapkan agar supaya peristiwa ini benar-benar dibawa sampai ke pengadilan agar supaya dikonter dan opini yang sudah terbentuk terjawab kepada masyarakat bahwa betul-betul dan benar cucu saya Prilly bukanlah adalah sebagai pelaku atau tidak memiliki akhlak yang seperti itu, yaitu melakukan foto-foto bugil kepada khalayak umum dan masyarakat. Ya,
habis sudah kesabaran keluarga Prilly ketika akhlak dan harga diri Prilly diguncang dan tercoreng tanpa dalil dan bukti yang jelas. Ironisnya, oknum yang tega membuat foto panas dengan merekayasa wajah Prilly yang kini sudah menjadi target pihak yang berwajib konon adalah seorang anak berusia di bawah umur. Tak pelak, sebuah tanya pun mencuat. Tegas tak akan mau berdamai, jam pasca mengaduk demi babak penuh kejutan. Ya, setelah melaporkan sejumlah pemilik akun sosial media dan menjerat mereka dengan ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias ITE, misteri sosok oknum yang telah tega mencatut wajah Prilly dengan rekayasa foto panas pun telah menuai titik terang. Kabarnya kini pihak yang berwajib telah mengantongi identitas sang pelaku dan mulai memasang kuda-kuda untuk menjerat sang pelaku. Tidak hanya itu saja, Prilly dan keluarganya pun dibuat terkejut karena pihak polisi konon juga telah menguak identitas pemilik akun yang telah melontarkan rumor tentang status virginitas Prilly. Ironisnya, batin Prilly semakin tersengat syok karena sang pelaku konon sempat mendatangi lokasi ganteng-ganteng serigala tempat Prilly melakoni syuting. 2 cowok 1 cewek, nggak kenal. Nggak kenal. Dia suka ke lokasi juga. Nggak kenal, tapi dengar-dengar dari fansku akun tersebut pemiliknya sering datang ke lokasi, tapi aku nggak tahu yang mana, jadi aku nggak tahu. Belum tahu, dan itu kan baru isu doang kalau pemiliknya sering ke lokasi, tapi kan aku belum tahu, jadi ya biarin pihak berwajib aja yang menjawab. Siapakah ketiga oknum yang konon telah menjadi target pihak yang berwajib dan masih dirahasiakan tersebut? Benarkah ketiga oknum itu adalah haters alias anti-fans Prilly? Masih menjadi teka-teki. Yang jelas, sejak melapor ke pihak yang berwajib sehingga ketiga oknum tersebut terancam terjaring dan diperkarakan secara hukum, kini Prilly seolah mendapatkan angin segar. Pasalnya, hari-hari Prilly yang kerap diguncang komentar miris para haters setiap saat, kini mendadak berubah drastis. Tak ada lagi komentar maupun kritikan pedas bernada menghujat yang menusuk batin Prilly dengan kesedihan. Gara-gara kemarin lapor, mungkin haters-haters di luar sana akhirnya sadar kalau yang mereka lakuin itu salah dan ada hukumannya. Jadi dia berkurang. Jadi mereka udah nggak berani lagi ngata-ngatain dengan kata-kata yang tidak sopan dan tidak selayaknya, apalagi yang ada unsur fitnahnya. Ya, sudah lama Prilly memendam gerah dan jatuh bangun berusaha meredam emosi pihak keluarganya gara-gara ulah para anti-fans Prilly. Bahkan tak banyak yang tahu, gara-gara aksi ekstrim anti-fans yang mencatut wajah Prilly dalam foto layak sensor, keluarga Prilly mendadak diserbu telepon dari warga Ambon tempat asal keluarga Prilly sehingga sang kakek pun gerah. Beban mental yang dialami Prilly inilah yang konon membuat Prilly kekeh tak akan mau berdamai jika sang oknum pelaku penyebar foto panas benar-benar dijerat oleh polisi. Inilah harga mahal yang harus ditebus sang pelaku atas penderitaan batin Prilly dan keluarganya. Ada perdamaian. Bro, kalau lihat isi Instagram dia, ya Allah, sakit hati banget. Gue nangis tiap hari ngebaca ya. Saya juga udah lama mau lapor ya, cuman sama Prilly dicegah-cegah, nggak usah lama gini. Sebenarnya saya juga sering, karena udah terbawa emosi, sering ini juga balas-balas dia juga gitu. Cuman karena ini iya nggak penting juga mah, iya nggak penting juga ya. Jadi ya udahlah, kita diemin lama-lama makin berjadi-jadi gitu. Ini udah yang paling keterlaluan. Ini udah paling banget keterlaluan sebenarnya. Biasanya dia yang ngebulinya tuh fisik aja kan, pokoknya fisik lah. Kita juga kan bacanya, ya ampun begini banget. Tidak saja masalah foto-foto bugil daripada Prilly, tetapi sudah menyentuh kehormatan harga dirinya. Maaf saja sudah dikatakan bahwa Prilly tidak perawan dan sebagainya. Saya mendapat telepon bertubi-tubi dari Ambon mempertanyakan apakah benar Prilly telah melakukan foto bugil. Saya jelaskan bahwa itu tidak benar dan kami sudah melapor kepada Polda. Oleh karenanya, keluarga besar kami di Ambon mengharapkan agar supaya peristiwa ini benar-benar dibawa sampai ke pengadilan agar supaya dikonter dan opini yang sudah terbentuk terjawab kepada masyarakat bahwa betul-betul dan benar cucu saya Prilly bukanlah adalah sebagai pelaku atau tidak memiliki akhlak yang seperti itu, yaitu melakukan foto-foto bugil kepada khalayak umum dan masyarakat. Ya, habis sudah kesabaran keluarga Prilly ketika akhlak dan harga diri Prilly diguncang dan tercoreng tanpa dalil dan bukti yang jelas. Ironisnya,
Oknum yang tega membuat foto panas dengan merekayasa wajah Prilly yang kini sudah menjadi target pihak yang berwajib konon adalah seorang anak berusia di bawah umur. Tak pelak, sebuah tanya pun mencuat. Tegas tak akan mau berdamai.